Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMK Pasundan 2 Cianjur, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Bapak Edpan Alfiansyah, Bapak dari Gunteng, dekat dari sini Gunteng. Anak-anak sekalian, Bapak di sini sebagai guru BK, bimbingan konseling. Jadi kalau misalnya nanti kalian butuh, pertama untuk menyampaikan bagaimana cara belajar, konsultasi. Terus yang keduanya ada permasalahan baik itu di sekolah maupun di rumah, terkait pembelajaran, ataupun apapun itu. Dan juga yang selanjutnya adalah terkait dengan masa depan, seperti cita-cita, seperti nanti kalau saya setelah lulus dari SMK Pasundan 2 Cianjur ini saya harus kemana dan sebagainya. Dan juga bagi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, silahkan konsultasikan semuanya ke Bapak. Insya Allah nanti akan kita cari sama-sama solusinya, seperti itu. Tapi insya Allah akan kami bantu, insya Allah. Baik, anak-anak sekalian, sekilas tentang Bapak, kalian bisa panggil Bapak Pak Edpan, seperti itu. Baik anak-anak sekalian, dalam materi ini, dalam materi NPLS ini, Bapak akan menyampaikan tentang pendidikan karakter. Nah, gitu ya. Pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Nah, menurut kalian, kalau misalnya melihat anak-anak, orang tua, yang dewasa, yang muda, semuanya, itu semuanya mempunyai karakter. Ada karakter yang positif, ada karakter yang negatif. Nah, di sini kami akan membimbing kalian bagaimana supaya mempunyai karakter yang baik, yang sesuai dengan alam pendidikan. Yang tentunya di sini di SMK Pasundan 2 Cianjur. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah pendidikan, pengertian pendidikan atau definisi pendidikan. Apa itu pendidikan? Proses pembelajaran. Yang pertama adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu adalah pendidikan. Dan yang keduanya adalah karakter. Apa sih yang disebut dengan karakter itu? Karakter adalah akumulasi, akumulasi, penambahan, kepribadian watak dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi tambah satu, kepribadian. Yang kedua watak, sifat individu, dan juga mengarahkan kepada kebiasaan dan keyakinan individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah karakter. Setiap hari kita misalnya berperilaku, bersikap, berucap, bertutur kata, dan juga sifat kita, itulah dimaksud dengan karakter itu sendiri. Makanya karakter itu bisa dibentuk, anak-anak sekalian. Bisa dibentuk. Nah, ketika kalian bersekolah di SMK Pasundan 2 Cianjur ini, kami akan berusaha
bersama-sama dengan guru-guru yang lain untuk bisa membentuk karakter kalian yang lebih baik lagi. Baik anak-anak sekalian. Nah sekarang kalau misalnya digabung, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu ya kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi ya peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nah, jadi tujuan pendidikan karakter seperti itu. Buat apa tujuannya? Itu yang di akhir. Jadi supaya bermanfaat ya untuk individunya masing-masing ya, kalian sendiri, saya gitu ya. Atau juga bagi lingkungan ya, bagi lingkungan. Jadi bermanfaat. Seperti itu adanya karakter itu. Terus selanjutnya sangat erat hubungannya pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Bagaimana cara kita berhadapan dengan guru? Tentunya berbeda kan? Ketika kita berhadapan dengan guru, berhadapan dengan sesama murid, berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, tentu beda. Cara menanggapinya, cara berbicaranya tentu beda. Karena kenapa? Karena kita ada aspek yang namanya aspek budaya. Ya, budaya kita seperti itu. Apa? Kita lebih menghormati ya kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, itulah yang harus kita junjung tinggi. Beda dengan budaya barat. Nah, seperti itu. Budaya timur seperti itu. Ya. Nah, anak-anak sekalian, 5 nilai karakter utama. Ada 5 karakter utama. Yang pertama adalah karakter religius. Kita penampilan baik, kita sopan, bertutur kata yang baik, ya. Terus juga disukai oleh orang lain, sering membantu orang lain, tetapi kita tidak pandai, tidak suka untuk beribadah ya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim tidak mau sholat ya, tidak mau puasa, tidak mau berderma atau bersedekah, maka ini tidak baik. Makanya yang pertama, nilai karakter yang pertama itu adalah karakter religius. Jadi semuanya itu berhubungan ya antara adab atau adat istiadat dan yang lainnya berhubungan ya dengan karakter agama, di sini religius. Jadi kita harus takwa. Kalau yang jelasnya itu, kalau dalam Islam itu takwa, bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah disebut pendidikan karakter yang harus kita punya, yang harus kalian punya. Takut hanya kepada Allah saja. Selain kita sesama manusia kita baik hubungannya,
tetapi dengan Allah kita buruk, naudzubillah, semua naudzubillah min dzalik. Itu tidak baik. Yang kedua adalah nilai karakter nasionalis. Ya. Nilai karakter nasionalis di sini. Ya, yang ketiga karakter integritas. Yang keempat karakter mandiri. Yang lima karakter gotong royong. Ya. Kita juga harus tahu nilai-nilai yang berada di Indonesia ini. Ya, yang selanjutnya apa? Pancasila. Harus tahu, bukan hanya bisa menyebutkan sila pertama dan terakhir, tapi juga kandungan atau nilai-nilai yang berada di dalam Pancasila itu kita bisa menguasainya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan sampai akhir. Nah, seperti itu. Dan juga ya, di sini ada yang namanya karakter mandiri. Kita juga harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Berinovasi. Mempunyai daya saing yang tinggi. Mempunyai keuletan. Mempunyai visi misi ke depan. Mempunyai jati diri. Ya, jati diri yang baik, jati diri bangsa, jati diri ketimuran, jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di samping itu semua adalah mempunyai nilai karakter gotong royong. Apa itu nilai karakter gotong royong? Saling membantu, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ada teman kita kalau di SMK, ya, di sekolah tidak mampu, misalnya contoh, mudah-mudahan nanti kita bisa new normal, ya, kembali normal kembali, seperti itu. Ada teman kita yang kurang mampu, misalnya nggak punya uang jajan dan sebagainya, kita kasih tolong. Ada teman kita yang butuh, ya, misalnya bantuan, ya, di sini bantuan dalam hal misalnya apa, bergotong royong dalam membersihkan kelas, seperti itu. Ya, bergotong royong dalam membantu orang lain, ada guru yang sakit, sama-sama kita menengok dan sebagainya, banyak hal. Tapi jangan bergotong royong dalam keburukan. Nah, itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Kita harus mempunyai sikap. Kita harus mempunyai watak yang baik, yang bisa menghargai orang lain, yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi, lebih bermakna lagi. Karena anak-anakku sekalian, hidup kita itu cuma satu kali, maka hiduplah yang berarti. Selanjutnya pentingnya pendidikan karakter. Seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus berdampak pada perubahan karakter masyarakat. Khususnya di sini di Indonesia, yang lebih khusus lagi adalah di SMK Pasundan 2 Cianjur. Tapi sebetulnya di dalam Islam kita sudah banyak diajarkan, ya, oleh junjungan kita. Siapa junjungan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sangat terkenal sekali. Apa itu? Pendidikan karakter atau sifat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 4. Apa saja yang 4 itu? Yang pertama sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga fatonah. Dan yang keempat itu adalah tabligh. Pertama sidik, benar. Kita harus mempunyai karakter yang benar seperti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang benar di sini? Benar dalam tindakan. Benar dalam perbuatan. Benar dalam ucapan. Jangan sampai kita mengaku, ya, menjadi pengikut baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tetapi obrolan kita tidak bisa dipercaya, alias tukang kibul, tukang bohong. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalau kita mengatakan bahwasanya junjungan kita adalah Nabi Muhammad SAW, makanya kita harus benar, harus jujur. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah amanah. Apa artinya amanah? Artinya amanah adalah dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Kita juga sebagai siswa juga kita harus meneladani sifat Rasul. Apa di sini? Yaitu mempunyai sifat amanah. Kalau dipercaya oleh orang lain, maka embanlah kepercayaan tersebut dengan sebaik mungkin. Jangan sampai mengkhianati kepercayaan tersebut. Karena kenapa anak-anakku sekalian? Kita harus ingat ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri apa? Orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3, anak-anakku sekalian. Apabila berbicara, berbohong. Apabila berjanji, mengingkari. Ya, apabila diberi amanah, dia berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mempunyai sifat-sifat munafik tersebut. Naudzubillah. Anak-anak sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sifat Nabi atau karakter Nabi yang harus kita ikuti adalah fatonah. Apa itu fatonah? Pintar, cerdas. Karakter Nabi. Kita juga sama harus mempunyai sifat itu. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah belajar, mengulang. Kita akan menjadi pintar kalau kita belajar, mengulang, belajar, mengulang terus dilakukan setiap hari. Setelah belajar satu, ulangi lagi. Karena kita akan mempunyai karakter, ya, mempunyai sifat yang suka belajar dan menguasai ilmu yang kita pelajari tersebut kalau kita membacanya secara berulang-ulang. Kayak gitu. Sok silahkan menjadi karakter, kebiasaan. Bangun pagi, ulangi. Sekarang belum bisa. Minimal pas azan terdengar langsung bangun, ambil wudhu, langsung ke masjid bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan silahkan berjamaah di rumah dengan orang tuanya, dengan ibunya. Seperti itu. Ya, harus pintar. Karena kenapa? Karena ini adalah sunnah. Ini adalah karakter Nabi. Kita harus mengikuti. Maka kalau kita mau dikatakan kita adalah pengikut dari Nabi Muhammad SAW, makanya kita harus punya karakter atau sifat fatonah, pintar. Caranya gimana? Tadi sudah Bapak sampaikan. Harus belajar. Ingat masa depan. Kalian mau jadi apa? Apa cita-cita kalian? Ya, apa cita-cita kalian? Kalian mau jadi apa? Kejar sekarang. Anak tangga. Tidak ada kata 10 kalau tidak dimulai dengan 1. Tidak ada angka 10 kalau tidak dimulai dengan angka 1. Mulai walaupun pelan-pelan. Tidak apa. Bagi perjurusannya nanti pelan-pelan menguasai. Kalian masuk ke jurusan apa? TKR, otomotif. Berarti nanti ke depannya saya harus jadi teknisi yang hebat. Ke depannya saya harus ini. Bahkan silakan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalian mau jadi apa? Targetkan. Itu goals kalian. Kalian akan punya kekuatan yang sangat besar kalau kalian punya goals yang tinggi. Cita-cita yang tinggi, setinggi langit. Setinggi mungkin, gak apa-apa, silahkan. Karena kenapa? Tidak ada. Dengarkan kalimat Bapak ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Wa idza arada wa idza arada syai'an, kalau Allah menginginkan segala sesuatu, kun, kata Allah, jadi maka jadi. Yang kedua, Allah tidak akan merubah sebuah kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah.
Kalian pengen pintar, kalian pengen pandai, kalian pengen cita-cita kalian terwujud, maka mulailah sekarang dari angka 1. Belajar. Ya, belajar yang kalian lihat. Belajar dari apa yang kalian dengarkan. Belajar dari lingkungan semuanya. Pelajari semuanya. Dan tentunya kita harus bisa menyaring. Mana yang baik, lakukan. Ulangi, lakukan, ulangi seperti tadi. Bangun pagi, ulangi, lakukan, ulangi, lakukan, ulangi. Bangun pagi, ya. Tidak berbohong, lakukan, ulangi, lakukan, ulangi. Dan juga kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Maka nanti akan berubah menjadi karakter yang baik seperti itu. Selanjutnya adalah tabligh. Sampaikan. Balighu anni walau ayah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah itu kebaikan, sampaikan. Qulil haqqa walau kana nurran. Kalau kana murran, maaf. Katakanlah yang baik itu baik, atau yang hak, katakanlah yang hak seperti itu. Walaupun itu adalah menyakitkan. Tapi tentunya filosofi, ya, orang Sunda itu adalah malapah gedang. Apa itu malapah gedang? Malapah gedang itu adalah seperti caina herang, laukna benang. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah sampaikanlah yang terbaik. Bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan oleh orang lain. Kalau kita mau diperlakukan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan baik. Itulah karakter yang tinggi. Karakter dan budi pekerti yang baik seperti itu. Subhanallah. Ya. Nah, seperti itu. Sampaikan kebaikan. Sampaikan kebaikan, tapi dengan cara yang baik. Jangan cara yang buruk, cara yang baik. Nah, kita juga harus punya sifat tabligh. Seperti baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa, anak-anak sekalian? Ketika kita berbicara khususnya di sini masalah ibadah, bukan bukan fastabiqul khairat, bukan berlomba dalam kebaikan. Tetapi ketika kita mengatakan tentang kebaikan, di sini masalah agama tentunya, masalah kebaikan yang lain, maka kalimat yang tepat itu adalah bukan fastabiqul khairat, tapi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan, ya, kebaikan tersebut. Ingatkan teman kita, ingatkan dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang buruk. Ingatkan, insya Allah mereka akan ingat, mereka akan tahu, dan mereka akan berterima kasih kepada kita kalau kita mengatakannya dengan cara yang baik. Jangan sampai kita melakukan sesuatu cara yang baik, sesuatu hal yang baik, tapi dengan cara yang buruk, ya, maka hasilnya juga nanti tidak akan sesempurna dengan cara yang baik. Dan yang selanjutnya adalah sangat penting, anak-anakku sekalian. Kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan adalah sangat penting pendidikan karakter ini. Ya. Bagi setiap orang, bagi kita semuanya, bagi Bapak pribadi, kalian juga sama. Kita harus mempunyai karakter yang baik. Kita harus menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Buat siapa? Buat diri kita sendiri yang utamanya. Yang kedua, buat siapa? Buat keluarga kita. Buat siapa? Kalian akan mempunyai anak. Kalian akan mempunyai keturunan. Mereka akan bangga terhadap kalian. Bangga terhadap kita. Kalau misalnya kita baik, karakter kita baik, tidak suka berbohong, suka membantu orang lain, ya. Ada yang kesusahan kita bantu dan sebagainya. Ada rizki yang lebih kita bantu saudara kita, banyak sekali. Nah, itulah anak-anak sekalian tentang pendidikan karakter yang Bapak sampaikan. Dan di sini, ya, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, jagalah karakter kita, persiapkanlah karakter kita dengan baik.
Karena kenapa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu direkam jelas oleh orang lain. Direkam jelas oleh orang lain. Makanya untuk itu, jaga ucapan, jaga tingkah laku, seperti hanya kita melempar bola ke dinding. Seperti kita melempar bola ke dinding. Pelan kita melempar, maka pantulannya akan pelan. Kencang kita melempar, pantulannya juga akan kencang. Begitu juga dengan kebaikan. Apa yang kita ucapkan kebaikan pelan, maka orang lain juga pelan feedbacknya itu. Kembalinya kita pelan. Tapi kalau kita kebaikan itu kencang, maka kencang juga kembalinya kepada kita. Begitu juga dengan keburukan, anak-anakku sekalian. Kalau keburukan kita sampaikan sedikit, maka sedikit pula dari orang lain. Tapi kalau keburukan itu banyak yang kita lakukan, begitu kencang buruk kita memperlakukan orang lain, maka orang lain pun tidak ada satupun nanti yang akan menyukai kita. Yang paling parah lagi, anak-anakku sekalian, ketika keburukan tersebut tidak selesai di dunia, maka mereka akan membawanya ke akhirat. Mereka akan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau seperti itu, mau bagaimana? Nah, makanya untuk itu lebih baik kita contoh karakter siapa yang paling mulia, yang terbaik. Karakter siapa? Karakter baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya karakter-karakter yang dimiliki baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah cukup hidup kita. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Baik anak-anak sekalian, nanti ada sedikit pertanyaan. Ya, nanti ada di deskripsi. Silahkan kalian nanti jawab langsung ya, pakai Google Form. Nanti akan Bapak siapkan semuanya. Jawab dengan sebaik-baiknya ya. Dan juga semangat terus. Ya, semoga kita semua sukses ya, bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Tentunya dengan mempunyai di diri kita karakter yang positif, karakter yang baik, yang mencontoh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak-anak sekalian. Sampai bertemu lagi nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.